Melihat siluet yang berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat pergi, Qin Yichen tidak mengejar sama sekali. Dan ketika menghilang di atas langit, dia perlahan-lahan mendarat di tanah. Senior tingkat suci, sangat sulit. Ketika dia jatuh ke tanah, Qin Yichen langsung berbaring di tanah. Tetapi di dalam hatinya dia tidak bisa menahan teriakan. Ketika dia baru saja bermain melawan pusat kekuatan senior yang suci tadi, dia juga dengan sengaja menaruh catatan keras di atasnya, sehingga yang terakhir memiliki niat. Pada pukulan terakhir, dia meraih yang terakhir dan sangat ingin membunuhnya. Dia terlalu membenci dirinya sendiri. Dia langsung menggunakan 10.000 armor dari armor dan pindah ke sisinya. Kemudian, dia menggunakan Bloodline. Kekuatan, ditambah 9 lapisan kekuatan sihir, hanya satu serangan yang pasti membunuh. Semua tindakan ini diselesaikan dalam sekejap, dan dia menggunakan kekuatan garis darah untuk mencapai efek ini sambil memanfaatkan yang terakhir untuk membubarkan musuh. Di antara mereka, jika ada langkah yang salah, biarkan hatinya berhati-hati. Saya khawatir pukulan Qin Yichen tidak akan semudah itu. Setelah yang terakhir dianggap serius, dua pusat kekuatan senior yang suci bergabung. Saya khawatir Qin Yichen hanya akan tertinggal. Selain itu, meskipun kecepatannya jauh melampaui pembangkit tenaga junior tingkat suci biasa, dan bahkan pembangkit tenaga menengah tingkat suci berada di luar jangkauan, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia dapat menyingkirkan pembangkit tenaga listrik tingkat lanjut dengan kecepatan. Untungnya, ada 10.000 dewa. Berbaring di tanah sebentar, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, mengeluarkan ramuan dan meminumnya secara lisan. Setelah menyesuaikan kondisinya, tubuhnya dengan cepat menyelam ke dalam hutan. Qin Yichen juga tahu bahwa target di udara terlalu besar. Untuk menghindari perhatian, dia tidak terbang lagi. Sebaliknya, dia melaju melewati pegunungan dengan kecepatan. Meskipun ini jauh lebih lambat daripada penerbangan voli, untuk menghindari bahaya, Qin Yichen hanya bisa melakukannya. Kali ini berbeda dengan battle domain dari 10.000 klan. Ini adalah benua 10.000 klan. Mereka yang diam-diam berurusan dengannya. Kekuatan yang dikumpulkan tidak boleh sesederhana Holy Primary. Itu hanya pertemuan pertama, dan saya bertemu dengan dua senior suci, yang juga membuat Qin Yichen sadar akan perjalanan pulang ini. Saya khawatir dia lebih buruk daripada sehat. Pembangkit tenaga senior tingkat Sein, dia hampir tidak bisa mengatasinya. Tapi ini hanya untuk pembangkit tenaga tingkat senior biasa semacam itu. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik terkenal, bahkan raksasa puncak yang suci, saya khawatir dia kesulitan mencoba melarikan diri. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk Qin Yichen adalah mencoba yang terbaik untuk menutupi keberadaannya dan tidak terdeteksi terlalu cepat. Dengan terburu-buru, situasinya agak tidak memuaskan. Bahkan jika Qin Yichen dapat menutupi keberadaannya, pada hari ketiga, ketika dia pertama kali memasuki dunia ras lain, dia menghadapi batu sandungan yang telah lama ditunggu-tunggu. Mungkin berita bahwa Qin Yichen mengebom pusat kekuatan suci tingkat tinggi telah menyebar. Kali ini Qin Yichen berhenti. Ada 5 pembangkit tenaga suci tingkat tinggi. Di hadapan barisan ini, Qin Yichen bahkan tidak memikirkannya. Tetapi dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim tanpa syarat, dan memilih untuk melarikan diri dengan cepat. Meskipun dia hanya seorang junior yang suci, dia telah mencapai puncak pencapaian kecil. Kecepatannya sangat cepat, ditambah efek teleportasi dari 10.000 pelindung kaki dewa. Setelah beberapa hari, di bawah pengejaran, dia juga mengusir 5 pembangkit tenaga senior suci ini. Energi hantu tua Yao Jing tidak kecil. Setelah membuang pengejaran dari pembangkit tenaga listrik ini, Qin Yichen juga menghela nafas dengan rasa takut yang masih ada. Selain itu, dia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Yao Ji, salah satu dari 10 tetua agung dari keluarga obat bius, ingin menggunakan beberapa pembangkit tenaga suci tingkat tinggi jika dia ingin melakukannya sendiri. Apalagi tangan hitam di belakang Human Rache tidak bisa dengan mudah melepaskannya. Setelah mengeluh panjang, Qin Yichen masih memutuskan untuk melaporkan situasi saat ini kepada Tuan Istana Tua. Meskipun dia tidak ingin terlalu khawatir tentang Tuan Istana Lama, dia harus memberitahu dalang rahasia ras manusia. Jika tidak dia akan mati dan dalang rahasia akan membawa ras manusia. Bencana besar. Setelah menemukan tempat persembunyian dan bersembunyi selama beberapa hari, Qin Yichen kembali ke ras manusia. Namun, saat ini, dia sengaja mengubah penampilannya, dan bahkan sosoknya menjadi jauh lebih kurus. Sekilas, itu tampak seperti pemuda ras manusia yang disiksa di penangkaran. Terlebih lagi, perjalanan Qin Yichen kali ini bukan lagi medan pegunungan yang tersembunyi, melainkan kota balap ulang-alik yang dia lewati. Meskipun energi Yao Ji kuat, tidak mudah untuk mengetahui apakah dia ingin menemukan perubahan total di wilayah etnis yang luas. Klan Narkoba Danceng. Meski konferensi Farmakope telah berlalu, arus orang di Danceng tidak berkurang sama sekali. Bahkan banyak kekuatan dari berbagai kelompok etnis yang bahkan belum muncul di konferensi Farmakope telah muncul di pusat kota apotek. Semua ini karena berita perselisihan antara tetua Yao Jing dan tetua Yao Zong. Klan Narkoba, kekuatan unik untuk spirit power.
Itu juga karena pencapaian alchemy Dao yang tak tertandingi di sepanjang jalan, memberikan klan obat energi yang sangat menakutkan. Namun populasi etnis mereka tidak besar, dan untuk menghindari perpecahan oleh oknum, etnis mereka juga cukup bersatu. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hal sumbang seperti itu jarang terjadi di kalangan perlombaan narkoba. Selain itu, protagonis kali ini adalah patriark tua dari dua obat tingkat tinggi, yang secara alami menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah penatua warisan, yang telah berada di keluarga selama hampir 10.000 tahun, dan yang lainnya adalah obat penatua yang baru ditingkatkan, yang membuat penatua dalam bahaya. Saya mendengar bahwa kali ini, penatua Yaozong dapat mempertahankan posisi penatua berkat orang asing. Terlebih lagi, ketika pemuda dari orang asing itu marah, dia sering membuat tetua pembuat obat itu makan, dan akhirnya bahkan membayar seperempat bagian dalam kota Danceng. Industri. Bau mulut ini tergantikan dengan tidak ada yang bisa menerimanya, terlebih lagi bagaimana penatua. Saat ini, postur tubuh Yao Ji lebih seperti membuang obat sepenuhnya. Jika obatnya benar-benar kehilangan posisi Elder, saat ini, itu akan menjadi obat Ji Elder. Orang-orang yang telah dilatih. Namun, pada titik puncak ini, agak mengejutkan bahwa Yao Zong, salah satu dari 10 tetua agung, tidak pernah menanggapi secara positif. Tidak peduli seberapa buruk rumor di luar, tidak ada keluarga mereka yang pernah berbicara. Seolah-olah Anda tidak ingin membandingkannya dengan Yao Ji sama sekali. Industri-industri milik keluarga tetua Yao Zong semuanya ditutup secara langsung dan tidak ada yang menonjol. Bobot obatnya sangat menakutkan. Obatnya masih seperti anjing menggigit landak, tidak bisa turun,